Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Kali ini bersama saya Roza Holilah dan tentunya kita akan membahas seputar kesehatan dan juga cara penanganan dan juga pengobatan suatu penyakit. Hari ini salah satu topik yang menarik, kita akan membahas mengenai penyakit hipertensi dan diabetes yang merupakan dua sahabat yang sering datang bersamaan. Nah, hari ini kita akan mengkulik lebih dalam bersama dokter penyakit dalam yang sudah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Selatan. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Palembang sudah hadir bersama kita, Dokter Trinisdian Wardia, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan dokter ya. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik ya, di tengah Palembang ini yang banyak orang yang lagi sakit ya dokter ya. Iya. Hostnya juga lagi sakit nih. Juga lagi Betul bagus soalnya. dokter. Mengingat penyakit yang sering datang ya dokter ya, salah satu penyakit yang juga umum terjadi yaitu hipertensi dan diabetes nih dok. Iya, betul. Digadang-gadang sebagai dua sahabat yang sering datang bersamaan nih. Iya. Ini kalau secara klinis apakah mitos atau fakta dokter, boleh dijelaskan? Karena iya fakta. Oke. Nanti kita bahas bersama-sama karena memang orang yang diabetes resiko untuk hipertensinya 2-3 kali lebih tinggi. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita coba kulik satu persatu ya dokter ya. Kita mulai dari hipertensi nih dok. Ini hipertensi ini sebenarnya penyakit yang seperti apa dok? Jadi hipertensi itu adalah suatu kondisi tekanan darah. Dia meningkat akibat dari peningkatan dari tekanan arteri atau pembuluh darah kita itu sendiri. Dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 130/90. 130. Tapi memang seringkali hipertensi ini tidak menunjukkan gejala apapun. Makanya datangnya dengan komplikasi. Karena itu hipertensi dan diabetes ini sering kita sebut dengan silent killer. Karena pada saat tahap-tahap awal dia nggak ada komplikasi, nggak ada keluhan sama sekali, jadi pasien tidak merasakan apapun, jadi dianggap normal. Gitu. Jadi tekanan darahnya lagi tinggi seperti itu. Kalau lagi berdegup, jatuh cinta seperti itu dokter, itu bisa dikatakan hipertensi atau tidak? Enggak, itu bukan. Bukan ya? Oke, baik. Kalau diabetes dokter, ini penyakitnya seperti apa dok? Ya, diabetes itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau hiperglikemia. Akibat dari kerja insulin yang terganggu ataupun produksi insulinnya memang yang terganggu. Oke, ini artinya kalau hipertensi dia ke tekanan darah, kalau diabetes di kadar gula ya dok ya? Iya, betul. Ini sepertinya hubungannya apa dok? Kenapa mereka disebut sebagai dua sahabat yang penyakit yang sering datang bersamaan ya dok ya? Jadi kenapa hipertensi dan diabetes itu dianggap sebagai dua sahabat yang datang bersamaan? Karena keduanya sama-sama diakibatkan oleh adanya kerusakan pada pembuluh darah. Jadi baik hipertensi tadi seperti yang saya katakan, adanya peningkatan tekanan dari pembuluh darah kita, arteri. Sedangkan diabetes itu sendiri menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah akibat dari kerja insulin yang terganggu. Jadi dia terjadi peradangan terus-menerus dalam pembuluh darah. Jadi hipertensi beresiko untuk kejadian diabetes, diabetes juga beresiko untuk kejadian hipertensi. Gitu. Iya, karena sama-sama merusak kondisi pembuluh darah pembuluh kita. darahnya yang diserang ya dok ya? Iya, betul. Apakah orang yang terkena hipertensi sudah pasti terkena diabetes? Belum tentu, tapi resikonya 2-3 kali lebih tinggi. Oh, dia lebih beresiko seperti itu? Iya, dia lebih beresiko. Oke, tadi dokter bilang kalau bahwasanya hipertensi ini the silent killer karena nggak ada gejala ya dok ya? Kalau diabetes dok, apakah ada gejala? Iya, baik. Sebenarnya diabetes dan hipertensi itu sama-sama silent killer, di mana pada tahap-tahap awal mereka sama sekali tidak ada gejala sedikit pun. Jadi tidak ada gejala apapun baik hipertensi ataupun diabetes. Tetapi 5-10 tahun kemudian pasien baru akan merasakan gejala baik itu hipertensi ataupun diabetes. Jadi kalau hipertensinya sudah sakit-sakit tengkuk, sudah mulai sakit kepala, itu hipertensinya bukan baru terjadi, sebenarnya sudah 5-10 tahun kejadiannya, tapi kita baru ngerasain. Nah itu sudah dalam jangka waktu yang lama dan kerusakan pembuluh darahnya sudah lama. Begitu juga diabetes. Diabetes itu keluhan sering kencing, sering haus, sering lapar, penurunan berat badan itu tidak terjadi karena peningkatan atau kerusakan dari kerja insulin dalam waktu 1-2 bulan, bukan, sudah beberapa tahun, sudah lebih dari 5-10 tahun. Jadi ketika datang itu sebenarnya kerusakan dari pembuluh darahnya sudah lama, kejadiannya sudah lama, cuman kita baru merasakan, baru mendeteksi itu sendiri.
5 sampai 10 tahun, Dok. Iya. Ini berarti apakah ketika gejalanya sudah muncul berarti sudah sangat parah atau bagaimana, Dok? Nah, seringkali untuk baik hipertensi ataupun diabetes ini sendiri datangnya tanpa gejala. Ketahuannya misal kita medical check up atau kita pemeriksaan rutin yang tidak sengaja tanpa keluhan apapun. Tapi apabila kita sudah datang dengan keluhan, itu sebagian besarnya sudah dengan komplikasinya. Oh Jadi gitu. misal kita datangnya sudah dengan jantung berdebar atau sakit dada, itu hipertensinya sudah kemungkinan sudah mengganggu aliran darah di arteri koroner atau arteri jantungnya itu sendiri. Terus misal diabetes datangnya sudah dengan keluhan kesemutan atau ada luka-luka pada kaki. Nah, itu sudah dengan komplikasinya, berarti ada neuropati atau gangguan dari sel-sel saraf di sel-sel sarafnya pada orang diabetes. Sedangkan kalau dia sudah luka pada kaki yang tidak sembuh atau lama sembuhnya, itu sudah ada gangguan vaskularisasi ke arteri-arteri atau pembuluh darahnya. Jadi datang dengan keluhan itu sebagian besar sudah datang dengan komplikasi. Wah, Iya. menakutkan ya, Dok ya. Ini artinya Roza nih belum ada tanda-tanda apakah bisa jadi Roza terindikasi hipertensi dan diabetes, Dok? Jadi hipertensi dan diabetes ini tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Jadi dia ada yang namanya faktor resiko. Gitu. Jadi ada faktor resiko yang meningkatkan kejadian itu sendiri. Yang pertama itu adalah gaya hidup yang sedentary life, aktivitas yang kurang, olahraga yang kurang, terus konsumsi makanan, misalnya makanan manis, makanan tinggi garam, makanan berproses yang tinggi, lalu kebiasaan merokok, istirahat yang kurang, stres dan genetik itu juga berpengaruh. Jadi orang-orang yang dengan faktor resiko angka kejadiannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tanpa faktor resiko. Oke. Iya. Faktor resiko itu yang mendukung seseorang Iya. terkena hipertensi dan diabetes ya. Betul. Kita coba lihat dari zaman dahulu, Dokter, dengan zaman era sekarang nih, Dok ya, yang semakin canggih, junk food dan lain sebagainya. Nah, ini apakah ada perbedaan prevalensi antara di zaman-zaman dulu sama di era sekarang, angka terkenanya hipertensi sama diabetesnya apakah tetap sama, tetap tinggi atau bagaimana, Dok? Iya. Untuk saat ini angka kejadian hipertensi dan diabetes itu semakin meningkat. Kalau dulu hipertensi dan diabetes itu kejadiannya pada orang-orang tua, saat ini sudah banyak kejadian itu pada orang-orang muda, dewasa muda. Iya, iya. Karena apa? Karena pola hidup yang sudah bergeser. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita aktivitas fisiknya sering jalan, olahraga walaupun ringan. Kalau sekarang kita lebih sering naik kendaraan, olahraganya jarang, makannya juga sembarang, junk food dan lain-lain. Nah, jadi itu faktor resiko untuk kejadian hipertensi dan diabetesnya lebih tinggi untuk saat ini dibandingkan dengan yang beberapa tahun yang lalu. Oke. Pasien yang paling muda, Dokter, yang pernah Dokter temuin, yang terkena diabetes ataupun hipertensi ini di umur berapa? Kalau diabetes sendiri, kalau untuk diabetes tipe 2 ya, karena diabetes tipe 1 yang memang karena insulinnya tidak ada kerjanya, tidak ada produksinya, itu memang pada anak-anak. Tapi Oke. yang disebabkan oleh konsumsi makanan, sedentary life dan aktivitas fisik sendiri itu diabetes tipe 2 paling muda sudah ada dengan komplikasi usia 25 tahun. 25 Iya, tahun? jadi ada yang waktu itu pasien 25 tahun sudah dengan komplikasi stroke-nya. Ya ampun, udah kena stroke Iya, dia 25 obesitas tahun? memang. Oh gitu, Iya, jadi dia oke. obesitas sudah tingkat 3, udah gendut banget dia dengan hipertensi dan untuk kolesterol dan lain-lain tidak pernah diperiksakan. Hipertensinya tidak terkontrol dengan obesitasnya juga yang tidak pernah dikontrolnya juga, tidak pernah diturunkan, datang-datang dengan stroke. Gitu ya, Dok ya. Ya ampun, ini mengerikan sekali ya. Karena banyak remaja sekarang ini umur 20-an seperti itu, Dok ya. Habis makan seafood ngeluh, aduh pusing gitu ya, Iya, aduh benar. sakit gitu ya. Ini apakah memang ini tanda-tanda terkena hipertensi atau bagaimana, Dok? Sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan itu tanda-tanda hipertensi karena ada banyak faktor penyebabnya. Misal dislipidemi atau hiperkolesterolemi juga bisa. Atau kalau seandainya kolesterolnya normal, tensinya normal, dipengaruhi oleh otot atau mialgia juga bisa. Jadi, Oke. jadi tapi sebaiknya kita screening apabila ada terjadi itu, kita screening, jangan dibiarkan begitu saja. Betul, screening ya, Dok, ini Iya, penting sekali. Apalagi betul. pemerintah sepertinya sudah ada program screening gratis ya, Dok? Iya, Berobat gratis? berobat gratis. Oke. Nah, ini apakah memang hipertensi dan diabetes ini bisa kita secara mandiri, Dok, mengenalinya di rumah
tanpa harus ke dokter? Bisa sebenarnya. Saat ini kan kalau untuk pengukuran tekanan darah sendiri sudah ada tensimeter yang digital. Oke. Tensimeter digital yang tinggal dimasukkan, tinggal dipencet. Itu boleh dilakukan. Apalagi kalau seandainya ada orang tua atau keluarganya yang hipertensi, pasti dia sebagian besar sudah ada yang punya tensimeter digital. Boleh digunakan. Lalu untuk tes glucose meter atau pemeriksaan gula darah boleh dilakukan, biasanya pada medical check up juga akan dilakukan. Tapi kalau seandainya secara reguler beberapa bulan sekali diperiksakan juga tidak masalah. Seperti itu. Tapi idealnya berapa lama nih dok? Seberapa sering kita mengecek hipertensi dan diabetes? Sebenarnya balik lagi ke faktor resiko itu. Apabila seandainya memang orang-orang tersebut memiliki faktor resiko untuk kejadian hipertensi dan diabetes, maka dokter akan menyarankan pemeriksaannya lebih sering. Tapi kalau tidak 6 bulan atau 1 tahun sekali tidak masalah. Nggak masalah ya dok ya? Kalau tidak ada faktor resiko tersebut. Apalagi kalau gaya hidupnya bagus gaya ya dok? hidupnya bagus, nggak ada riwayat keluarga, nggak merokok, istirahatnya bagus, sebenarnya 6 bulan sekali nggak masalah. Oke. Di umur berapa dok kita harus sudah mulai waspada terhadap penyakit ini? Kalau sekarang sudah terjadi pergeseran sebenarnya. Kalau dulu dia sekitar umur 40 tahun ke atas. Tapi saat ini umur 25 tahun ke atas, seperti saya tanya tadi, sudah meningkat kejadiannya. Jadi umur 20 tahunan ke atas boleh sudah screening hipertensinya, tekanan darahnya, terus gula darahnya, tidak masalah. Oke. Kalau untuk anak remaja ya dok ya, karena mungkin usia produktif lah, usia produktif yang kita takutkan sudah terkena hipertensi ataupun diabetes, ini sepertinya lifestyle yang seperti apa dok yang membuat mereka tuh terkena hipertensi dan diabetes? Oke, untuk lifestyle sendiri sebenarnya yang dianjurkan ya, saya kasih tahu yang dianjurkan dulu, nanti berarti kalau lewat dari situ berarti sebenarnya mereka sudah memiliki faktor resiko tersebut. Jadi pertama untuk olahraga, aktivitas fisik sendiri disarankan 3-5 kali dalam seminggu, waktunya 30 menit, waktunya minimal 30 menit. Latihannya latihan apa? Latihan aerobik dan latihan beban. Jadi latihan beban juga itu bermanfaat untuk mengurangi resiko baik hipertensi ataupun diabetes, karena peningkatan dari massa otot itu akan meningkatkan dari glucose uptake atau ambilan glukosa di dalam otot. Jadi itu akan menyebabkan penurunan dari resiko kejadian diabetes. Itu untuk olahraganya, untuk aktivitas fisik. Untuk makan makanan sendiri, makan makanan yang dianjurkan adalah makanan yang seperti sayur, buah, terus rendah garam, rendah gula, itu disarankan. Jadi apabila konsumsinya selama ini adalah makanan sayurnya jarang, sering konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan faktor resikonya juga akan lebih tinggi. Selanjutnya adalah stres. Sebenarnya stres ini semua orang pasti memiliki stresnya masing-masing, tapi bagaimana kita mengelolanya saja. Terus selanjutnya adalah istirahat yang cukup, disarankan 6-8 jam per hari tidurnya. Terus hindari merokok dan asap-asap rokoknya tersebut. Kalau sudah ada riwayat keluarga yang hipertensi, itu tidak dapat kita hindarkan, tapi berarti kita lebih aware terhadap kondisi diri kita sendiri. Oke, baik. Ya. Dokter, ini menarik banget, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Anda
Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berdialog secara interaktif bersama kami dan ingin berkonsultasi secara gratis bersama Dr. Tri, langsung saja telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga titipkan pertanyaanmu di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hipertensi dan diabetes bersama Dr. Tri. Tadi dokter juga sempat singgung ya dok, bahwasanya hipertensi dan diabetes ini salah satu faktor yang sangat mendukung adalah aktivitas merokok. Nah ini korelasinya apa sebenarnya dok? Baik, jadi rokok itu sendiri, orang-orang yang merokok itu dia akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa kejadian dari diabetes dan hipertensi ini disebabkan karena kerusakan pembuluh darahnya. Karena itulah mengapa orang-orang yang merokok itu dia lama-lama akan memupuk kerusakan dari pembuluh darahnya. Jadi dia akan terjadi plak-plak, penumpukan plak-plak dalam pembuluh darahnya. Plak-plak yang menumpuk di pembuluh darah ini akan menyebabkan vasodilatasi dan vasokonstriksinya terganggu. Jadi dia pelebaran dan penyempitan dari pembuluh darahnya terganggu. Hal inilah yang menyebabkan resiko jadi hipertensi. Sedangkan plak-plak yang tadi juga akan menyebabkan ambilan dari glukosanya juga terganggu. Hal inilah yang menyebabkan kejadian dari diabetes. Jadi karena plak-plak dari rokok itu sendiri. Sangat berbahaya ya dok ya. Ini berapa kali lipat dok orang yang ngerokok bisa terkena hipertensi dan diabetes dibandingkan orang yang tidak merokok? Dia 5-10 kali lebih tinggi daripada orang lebih yang berbahaya. tidak merokok. Iya. Kalau selain merokok dokter, ini kan juga ada pergeseran zaman ya dok ya, ada vape lah seperti itu. Nah ini apakah vape ini sama seperti rokok akibatnya? Iya, sebenarnya saya pernah melihat beberapa vape yang dia menunjukkan bahwa di belakangnya itu ada tulisan bahwa satu vape itu setara dengan 10 sampai dengan 15 bungkus dari rokok itu sendiri. Dokter izin kita angkat telepon dulu ya dokter. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Bu Endang di Palembang. Dengan Ibu Endah di Palembang. Boleh silakan Ibu mau bertanya apa? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu. Ini saya kan nenek, usia saya 65 tahun. Kemudian saya tuh mempunyai ini kadar kolesterol total tinggi di atas 200. Kemudian asam urat di atas 7. Untuk gula darah dan tensi normal. Nah, mohon nasihatnya dokter untuk saya. Makanan apa yang harus dihindari dan olahraga apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Endang. Oke, ini tadi kolesterolnya tinggi 200, asam uratnya di atas 7, tapi gula darah dan tensinya normal dokter. Apa yang disarankan oleh dokter makanan dan olahraga di umur Ibu Endang tadi ya dokter ya? Silakan dokter. Iya. Baik Ibu Endang. Jadi untuk kolesterol dan asam urat yang tinggi tersebut memang dia juga bisa dapat menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah walaupun berbeda dengan hipertensi dan kencing manis tadi. Untuk kolesterol yang tinggi tadi dan asam urat yang tinggi, makanan yang sebaiknya dihindari itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak. Makanan tinggi lemak seperti santan-santanan atau lemak-lemak yang seperti jeroan-jeroan itu juga sebaiknya dihindari. Terus minyak sayur juga sebaiknya penggunaannya juga dibatasi. Kalau untuk asam urat sendiri juga sebaiknya makanan kacang-kacangan, makan makanan laut juga dikurangi. Sedangkan untuk olahraga sendiri, untuk usia saat ini olahraga yang disarankan adalah olahraga aerobik seperti jalan santai atau lari-lari kecil. Karena aktivitas yang terlalu berat seperti anaerobik itu juga tidak disarankan pada orang-orang yang usianya lebih dari 50-60 tahun. Seperti itu. Ini olahraganya bisa dilakukan sehari-hari di rumah ya dok ya? Betul. Mungkin keliling masjid, keliling kompleks seperti itu dok ya? Iya benar. Baik, kita tadi sempat terpotong nih dok antara rokok dan vape ya. Ini cukup menarik juga nih karena mungkin banyak pemirsa yang ada di rumah juga alih-alih beralih dari rokok ke vape seperti itu, ingin lebih sehat, tapi ternyata lebih berbahaya ya dok?
Gimana tuh, Dok? Kalau sebenarnya masih banyak penelitiannya karena awalnya vape itu sendiri diciptakan untuk menghentikan penggunaan rokok. Jadi dia untuk tapering off, untuk mengurangi ketergantungan dari rokok, diciptakanlah vape. Akan tetapi saat ini justru penggunaan vape lebih tinggi. Jadi dia salah dari tujuan awalnya. Ya, sedangkan dari tergantung produksinya juga masing-masing, tetapi ada beberapa kemasan vape itu dia satu kemasan setara dengan 10 sampai 15 dari bungkus rokok itu sendiri. Jadi beda-beda produksinya, tapi ada beberapa vape yang begitu. Padahal seharusnya fungsi awalnya vape itu adalah untuk menghentikan penggunaan rokok. Iya. Ini salah fungsi jadi ya, Dok, ya. Salah fungsi. Tapi pada intinya baik merokok ataupun vape juga bisa menyumbang sebagai faktor pendorong betul. hipertensi dan diabetes ya, Dok, ya. Oke, baik. Dokter, tadi dokter juga sempat bilang bahwasanya hipertensi dan diabetes ini ada faktor genetik, Dok. Iya. Seberapa besar, Dok, faktor genetik ini mempengaruhi hipertensi dan diabetes? Baik, seseorang yang memiliki faktor genetik kejadian diabetes dan hipertensi, dalam hal ini faktor genetiknya itu adalah yang satu tingkat. Jadi misal orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, bukan keluarga jauh, itu dia resikonya 2-5 kali lebih tinggi untuk kejadiannya dibandingkan yang tidak. Dokter, izin ya kita angkat sekali lagi, Dokter. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Assalamualaikum, Mbak. Saya Bu Ruli di Pelaju, Mbak. Rudi, oke. Ruli. Ya. Uli, Iya. Ruli, oke, Ruli. baik. Silahkan Ibu Ruli, mau bertanya apa? Ya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Waalaikumsalam, Bu. Silakan. Ibu, saya mau tanya, Bu ya. Saya punya kakak umur 70 tahun. Dan dia punya penyakit 8 jenis gitu. Ada diabetes, ada darah tinggi, ada emah, ada saraf kejepit, ada juga sakit kaki, ada juga pengaruh dari mata sampai udah di laser, terus ada vertigo juga ada, sesekali ada satu lagi saya lupa, tapi dia rajin makan obat rutin dalam keadaan biasa karena dia rajin kontrol. Nah, kalau sudah kayak itu, makan obat aja satu hari sudah hampir 17 biji, 18 biji satu hari. Ada obatnya itu. Tapi tidak sekaligus, ada jeda-jedanya juga, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali, gitu. Ada juga jantungnya tuh, katanya pompa jantungnya bagus, tapi ada pelebaran apa gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, apa bisa terjadi juga kena stroke? Tapi dia memang obatnya rutin. Sama macam matanya itu. Itu aja, mohon penjelasan. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ruli. Ini ya dokter ya, umur 70 tahun dengan berbagai macam penyakitnya dan setiap hari rajin minum obat sebanyak 17 biji sampai 18 biji ya dokter. Ini apakah akan terkena stroke juga atau bagaimana nih, Dok? Silakan. Baik, Ibu Ruli udah bagus sekali sebenarnya pertanyaannya, di mana pasien-pasien memang hipertensi, ada kolesterol, ada sakit jantungnya juga, ada banyak penyakit lain sampai 17 obat. Itu sudah benar dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Jadi nanti tujuan kita adalah mengontrol agar semua penyakitnya itu terkontrol dalam batas normal. Jadi meskipun sudah misal tensinya sudah normal 120, 130, itu obatnya tidak boleh dihentikan. Tidak boleh dihentikan, kita teruskan karena berarti penyakitnya tersebut terkontrol dengan obat tersebut. Nanti apabila sudah terkontrol, dokter akan mengevaluasi obat mana, dosis-dosis mana yang bisa dikurangi. Atau kalau memang sudah bisa dihentikan, beberapa akan dihentikan. Tetapi tetap menjaga keluhannya dan penyakitnya tetap terkontrol. Karena beberapa pasien itu karena dia merasa sudah sembuh, rasanya sudah terkontrol, dihentikan langsung obatnya mendadak. Nah, pasien akan datang kembali dengan komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Apa yang Kakak Bu Ruli tadi lakukan sudah benar. Nah, apakah akan tetap kejadian-kejadian stroke?
masih bisa kena kejadian stroke sendiri karena dia sudah banyak faktor resikonya. Akan tetapi apabila memang obat-obatannya dikonsumsi dengan teratur, lalu faktor resiko tadi gaya hidupnya, konsumsi makanannya, aktivitas fisiknya, stresnya dikurangi, maka kejadian stroke dan komplikasi lainnya jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang dengan faktor resiko tersebut tapi tidak mengontrol penyakit-penyakit yang dia miliki. Jadi sudah benar ada penyakit-penyakit tersebut dikontrol dengan baik dia, jadi resiko untuk kejadian komplikasinya lebih rendah. Gitu. Oke, baik. Ini balik-balik lagi gaya hidupnya ya dok ya, Iya, yang harus betul. diperhatikan. Oke, kita coba balik lagi tadi ya dok, mengenai faktor genetik dok. Tadi dokter bilang bahwasanya kalau orang tuanya terkena diabetes dan hipertensi, kemungkinan besar anaknya juga terkena. Seperti itu dok? Lebih besar resikonya. Lebih besar Iya, resikonya. betul. Apakah misalkan ini orang tua Roza nih punya hipertensi dan diabetes, apakah Roza bisa mencegahnya dokter untuk tidak terkena hipertensi? Bisa, tentu saja kita bisa. Apabila kita memiliki faktor resiko kejadian hipertensi ataupun diabetes, kita bisa mencegahnya. Jadi kita bisa memutus mata rantai tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, dengan cara aktivitas fisik, lalu makanannya dijaga, istirahat yang teratur, hindari stres, hindari merokok, dan apabila memang sudah kejadian hipertensi atau diabetesnya dikontrol dengan baik. Jadi hipertensi dan diabetesnya dapat dihindari ataupun dicegah, dan apabila sudah kejadian komplikasinya bisa dicegah dengan kontrol dengan baik tersebut. Oke, baik. Iya. Kalau misalkan tidak diobati dok, tidak dicegah secara dini, apa nih dok dampak yang paling besar kalau kita terkena hipertensi atau diabetes? Ya, apabila hipertensi atau diabetes ini tidak dicegah secara dini, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang akan terjadi adalah hipertensi dan diabetes ini datang dengan teman-temannya, dengan komplikasi-komplikasinya. Misal hipertensi bisa menyebabkan tadi pelebaran dari jantung, bisa dia gagal jantung, lalu adanya penyempitan pembuluh darah jantung atau serangan jantung, stroke. Terus apabila dia mengganggu ginjal, maka akan menyebabkan gangguan ginjal, gagal ginjal. Sedangkan kalau diabetes sendiri sama dengan yang tadi, tapi tambahan-tambahannya dia juga bisa merusak saraf-saraf. Jadi kaki tangannya akan kebas, kesemutan, mati rasa. Lalu dia juga bisa menyebabkan aliran darah ke kaki dan tangannya terhambat. Jadi lukanya lebih lambat sembuh. Lalu bisa juga sampai pasokan darahnya sampai tidak ada ke kaki dan tangan. Jadi apabila tidak dihindari, maka penyakit tersebut akan datang dengan komplikasi-komplikasinya. Dan komplikasi itu yang dikhawatirkan ya dok ya? Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Dari organ tubuh di tubuh kita ini apa nih dok yang paling sering diserang ketika kita terkena hipertensi ataupun diabetes? Jantung dan ginjal sebenarnya. Jadi kalau untuk baik hipertensi ataupun diabetes merupakan faktor resiko kejadian dari gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu sendiri penyebab utamanya kalau di luar negeri itu adalah diabetes, kedua adalah hipertensi. Kalau di Indonesia pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes. Itu untuk gagal ginjal. Baik di dunia maupun di Indonesia, dua penyebab paling utamanya adalah hipertensi maupun diabetes. Sedangkan diabetes dengan hipertensi juga resiko untuk kegagian gagal jantung, baik itu karena penyempitan arteri koroner atau serangan jantung ataupun juga karena pelebaran dari jantungnya. Oke, baik. Dokter, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara pengobatan dan pencegahan ya dokter ya. Untuk itu tapi kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Tombang kenangan Ngangeni. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Sampai hati
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hipertensi dan diabetes. Namun saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah sekali lagi silakan telepon kami untuk berdialog secara interaktif di 0711 311 454 atau juga boleh kirimkan pertanyaanmu di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Kembali lagi bersama Dokter Tri. Dokter, ini biasanya praktik di mana aja nih dok setiap hari? Baik, saya praktek di Rumah Sakit Permata Palembang. Oke. Untuk di Rumah Sakit Permata sendiri setiap hari, jadi Senin, Selasa itu dari jam 2 sampai jam 4 sore, sedangkan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu pagi sampai sore. Nah, selain itu juga di Rumah Sakit Kayu Agung Senin Selasanya tapi paginya. Oh Makanya gitu. Senin Selasanya di Rumah Sakit Permatanya sore karena paginya di Rumah Sakit Kayu Agung. Dan jaraknya agak jauh ya dok ya? Iya betul. Di Rumah Sakit Permata sendiri apakah lagi ada promo atau bagaimana dokter? Iya, di Rumah Sakit Permata sendiri saat ini sedang ada promo di mana untuk screening MCU-nya sendiri diabetes itu mulai dari 186.000 saja. Oke. Dan di Rumah Sakit Permata juga saat ini sudah bisa menggunakan selain pribadi dan asuransi juga sudah bisa BPJS Kesehatan juga sudah bisa di Rumah Sakit Permata. Sudah bisa? Iya, betul. Oke, ini nih yang ditunggu ya dok ya. Penggunaan BPJS sudah bisa di RS Permata. Iya, Dan harganya juga cukup terjangkau ya dok, Iya. 180.000 untuk MCU Diabetes. diabetes. Oke baik. Dokter, ngomong-ngomong tentang pengecekan dan lain sebagainya dan pengobatan juga ya dok ya. Ini sebenarnya kapan nih masyarakat harus berobat ke dokter untuk mengetahui apakah terkena hipertensi atau diabetes dok? Baik, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, seharusnya apabila memiliki faktor resiko tersebut, maka sebaiknya pasien itu melakukan pemeriksaan secara teratur, secara rutin, bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali maksimal apabila ada faktor resiko. Tapi apabila tidak ada faktor resiko, bisa dilakukan 6 bulan sekali untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Jadi apabila kita pada saat pemeriksaan tersebut walaupun tanpa gejala ternyata didapatkan diabetes ataupun hipertensi ataupun darah tinggi, kita sudah bisa melakukan tata laksana awal. Jadi untuk pencegahan dari komplikasinya itu lebih baik karena kita sudah mengatasinya sejak tanpa gejala itu sendiri, bukan datang dengan gejala baru kita tata laksana. Oke, secara dini ya dok ya. Ini untuk tata laksana pengobatannya bagaimana dok? Ya, untuk pengobatannya sendiri baik diabetes ataupun hipertensi itu tata laksananya adalah farmakologis dan non farmakologis. Non farmakologis itu adalah tanpa obat-obatan. Jadi tanpa obat-obatan tadi ya seperti kita jelaskan penting untuk pengendalian gaya hidup, baik tadi seperti yang saya jelaskan olahraga, terus pola makan, istirahat, hindari merokok, hindari stres, itu adalah tata laksana non farmakologis yang harus dilakukan. Jadi semua pasien diabetes maupun hipertensi harus melakukan tata laksana non farmakologis tersebut. Selanjutnya adalah farmakologis ataupun dengan obat-obatan. Obat-obatan sendiri untuk hipertensi nanti apabila tekanan darahnya masih di bawah 160/90 masih bisa kita coba satu obat. Lalu nanti apabila kita lihat responnya apabila belum mencapai target, maka kita akan menaikkan dosisnya atau ditambah dengan jenis obat lain untuk mencegah komplikasinya. Sedangkan untuk diabetes sendiri ada 2 pengobatannya. Yang pertama itu adalah obat-obatan tablet atau oral, yang kedua adalah penyuntikan insulin. Jadi apabila tergantung pasien-pasiennya nanti ada obat-obatan diabetes untuk pasien yang kurus, pasien-pasien yang gendut, pasien-pasien yang makannya lebih banyak, dan ada juga pasien-pasien yang memang dengan komplikasi-komplikasi tertentu, jadi sudah ada indikasi insulin, jadi nanti tergantung dari kondisi pasiennya masing-masing. Gitu, dan harus melalui pengecekan juga ya dok ya? Iya, benar. Apakah hipertensi dan diabetes ini hanya 1 kali pengecekan sudah bisa kita identifikasi dan diberi obat atau bagaimana dok? Baik, untuk hipertensi sendiri dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari tergantung literatur sebenarnya. Ada yang menyatakan lebih dari 130/80, ada yang 140/90. Tapi dari 2 kali pemeriksaan. Jadi dia 2 kali pemeriksaan, sudah istirahat 10 menit, lebih tinggi dari cut off tersebut, maka dikatakan hipertensi. Oke. Iya. Sedangkan untuk diabetes sendiri ada beberapa kriteria untuk diagnosis diabetes. Apabila pasien-pasiennya datang dengan
gejala-gejala klasik seperti sering haus, sering kencing, sering lapar, berat badannya turun tanpa sebab yang jelas, pada saat pemeriksaan gula darahnya lebih dari 200, maka sudah dapat dikatakan diabetes. Tapi apabila tanpa gejala-gejala tersebut, tapi dilakukan pemeriksaan HbA1c, HbA1c ini adalah rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Apabila lebih dari 6,5 sudah dikatakan diabetes. Lalu juga apabila ada gejala-gejala tadi, tapi dia tidak terlalu khas, cuma 1 atau 2 gejala yang tidak terlalu spesifik mengarah ke diabetes, kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa atau 2 jam postprandial. Nanti dilihat dikatakan diabetes apabila gula darah puasanya lebih dari 126 dan dikatakan diabetes apabila gula darah 2 jam postprandialnya habis makannya itu lebih dari 200. Oke, memang ada tahapan-tahapannya Iya, ya dok ya. betul. Katakanlah kalau misalkan kita sudah melakukan pengecekan dokter dan didiagnosis terkena hipertensi dan diabetes. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Apakah bisa sembuh total atau bagaimana dok? Baik, sebenarnya untuk hipertensi maupun diabetes itu prinsipnya adalah mengontrol agar tetap dalam batas normal. Karena seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa ketika kita datang ke dokter dan terdiagnosis, perjalanan penyakitnya sudah lama terjadi, bukan cuma 1-2 bulan atau seminggu 2 minggu, sudah beberapa tahun kejadiannya. Maka dari itu sudah terjadi kerusakan-kerusakan pembuluh darah itu. Targetnya adalah mengontrol agar tetap dalam batas normal dengan obat-obatan tentunya. Tetapi apabila nanti ada suatu kondisi-kondisi tertentu yang menyatakan pasien memang tidak perlu lagi mengkonsumsi obat, tetap ada. Cuman prinsipnya adalah bagaimana kita mengontrol agar baik gula darah ataupun tekanannya dalam batas normal. Karena tadi poinnya adalah mengontrol ya dok ya. Iya, poinnya adalah mengontrol. Artinya kita harus minum obat terus-terusan nih dok? Atau Iya, bagaimana betul. dok? Seumur hidup? Beberapa pasien akan disarankan untuk mengkonsumsi obat seumur hidup sebagian besar, tetapi beberapa juga tergantung kondisinya nanti akan disarankan untuk menghentikan obatnya. Oke, sama ya dok ya, hipertensi dan diabetes juga minum obatnya seumur hidup dok? Sebagian besar disarankan seumur hidup karena kejadiannya sudah lama atau datang dengan komplikasi-komplikasinya sehingga dia sudah membutuhkan kontrol tersebut seumur hidup. Jadi ketika obatnya di stop, maka akan kembali tidak terkontrol lagi. Jadi Seperti itu. iya, makanya jadi disarankan kenapa seumur hidup itu karena ketika dihentikan maka baik gula darah maupun tekanan darahnya akan kembali tidak terkontrol. Oh gitu. Iya. Berarti pasiennya apakah harus dikontrol juga ya dok? Maksudnya kadang ada pasien yang males gitu ya dok ya Iya. untuk konsumsi obatnya setiap hari kan ya dok ya. Ini bagaimana nih dok tipsnya agar pasiennya mengkonsumsi obatnya setiap hari dok, rutin? Sebenarnya kalau pasiennya datang dengan apabila pasiennya datang dengan komplikasi yang sedikit ataupun tidak terlalu banyak komplikasi, obat-obatannya tidak akan terlalu banyak juga. Apabila pasiennya hanya datang dengan hipertensi, biasanya cuma dikasih 1 maksimal 2 obat tanpa komplikasi-komplikasinya. Jadi dengan itu sebenarnya kalau 1 obat pasien akan lebih teratur dia mengkonsumsinya. Terus apabila dia kencing manis, diabetes sendiri tergantung, beberapa pasien akan dikasih obat yang 1 hari sekali atau ada yang 3 kali sehari. Atau sekarang sudah ada inovasi-inovasi baru, obat-obatan tersebut digabungkan. Jadi dia 1 kali sehari, jadi sudah ada beberapa obat paten yang gabungan. Itu sudah ada, itu akan meningkatkan angka kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Untuk kontrol sendiri biasanya kami menyarankan pasien untuk kontrol tiap bulan karena baik asuransi maupun BPJS juga nanti obatnya akan diberikan dalam waktu 1 bulan. Oh gitu. Iya. Oke, dalam satu kontrol sudah dikasih obatnya dalam 1 1 bulan. iya. Berarti obat ini tidak dijual bebas dok atau bagaimana dok? Sebenarnya obatnya dijual bebas, sebagian besar dijual bebas. Beberapa membutuhkan resep dokter, tapi beberapa seperti obat hipertensi itu yang lini-lini pertama itu bisa dibeli langsung di apotek-apotek juga bisa sebenarnya. Tapi balik lagi kalau kita tetap harus memeriksakan minimal 6 bulan ataupun 1 tahun sekali apabila sudah mengontrol sendiri di rumah. Karena kita untuk memeriksa apakah terjadi komplikasi-komplikasinya atau tidak. Kalau memang tidak, berarti boleh diteruskan obat-obatan tersebut. Oke.
Dokter, ini kalau misalkan kita berobat nih, ternyata kita terkena hipertensi ya dok ya. Apakah boleh nih pasien memilih untuk tidak mengkonsumsi obat? Karena kan kalau sudah sekali konsumsi obat berarti seumur hidup harus mengkonsumsi obat ya dok ya. Boleh tidak seperti itu dok? Jadi sebenarnya memang kadang-kadang banyak pasien yang ngerasa sudah hipertensi, terus tekanan darahnya sudah turun, langsung menghentikan pengobatannya. Nah ini sebenarnya tidak dianjurkan karena pasien akan rentan datang kembali dengan komplikasi-komplikasinya. Paling sering adalah serangan jantung ataupun jantungnya bengkak dengan komplikasi sesak dan lain-lainnya. Kenapa itu tidak disarankan? Karena memang pada tahap-tahap awal apabila tidak ada gejala, misal cuma dapat pada saat pemeriksaan MCU atau pemeriksaan rutin lainnya didapatkan tensinya tinggi, pasien akan disarankan terlebih dahulu untuk melakukan terapi non farmakologis tadi yang dijelaskan, baik olahraga, hindari merokok, jaga pola makan, hindari stres, istirahat yang cukup. Apabila dengan terapi non farmakologis tersebut tensinya bisa terkendali, normal kembali, maka pasien tidak perlu mendapatkan pengobatan. Tapi apabila dengan non farmakologis tersebut tekanan darahnya masih tidak terkontrol atau malah semakin tinggi, mau tidak mau pasien harus mendapat obat-obatan untuk mengatasi hipertensinya tersendiri. Kadang-kadang malah sebagian besar justru pasien tidak bisa mengendalikan gaya hidupnya itu sendiri. Jadi mau tidak mau harus konsumsi obat seperti itu. Oke, ini sebenarnya ada harapan kalau misalkan non farmakologi tadi ya dok ya, gaya hidupnya diatur dan lain sebagainya. Tapi kayaknya itu yang paling susah nih sepertinya. Itu yang paling susah. Oke, kalau di era sekarang ya dok, dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, apakah ada inovasi-inovasi baru sehingga ada pengobatan terbaru seperti itu dok di dunia kedokteran selain mengkonsumsi obat dan lain sebagainya? Sebenarnya terutama untuk diabetes sebenarnya. Diabetes sendiri sekarang sudah ada, kalau dulu obat-obatannya ada yang 1 kali sehari, 3 kali sehari, penyuntikan insulin sampai 4 kali sehari. Sekarang sudah ada insulin yang disuntikan 1 kali sehari. Jadi dia gabungan antara insulin yang kerja panjang dan kerja pendek. Selain itu juga apabila kontrol gula darahnya sudah baik, ada lagi insulin yang disuntikan hanya seminggu sekali. Jadi dia cuman perlu menyuntikkan insulin tersebut cuma 1 minggu sekali. Tapi pengobatan-pengobatan yang disederhanakan atau yang semakin lowong ini waktunya, itu syaratnya harus terkontrol terlebih dahulu dengan tanpa komplikasi-komplikasi akut. Jadi kalau ada infeksi akut atau ada luka-luka atau ada sakit jantung dan lain-lain, belum bisa pakai pengobatan yang lebih santai ini, pengobatannya lebih ringkas ini. Tetap harus pengobatan yang intensif. Kalau sudah terkontrol, aman, normal, bisa nanti diberikan insulin yang 1 kali sehari. Jika sudah bagus lagi, bisa 1 minggu sekali. Jadi tergantung kondisi pasiennya masing-masing. Tergantung ya dok ya, tingkat keparahannya seperti apa. Iya. Tapi inovasinya ada di obat tadi ya dok ya? Iya. Oke, ini ada salah satu juga yang Roza penasaran ya dok, kenapa kalau misalkan kita ingin mendaftar pekerjaan, perusahaan dan lain sebagainya dok ya, itu pasti akan dicek hipertensi dan diabetesnya. Itu kenapa dok? Sebenarnya ini balik lagi tergantung ke perusahaan masing-masing sebenarnya. Karena beberapa perusahaan itu dia akan memiliki tekanan kerja yang tinggi. Tekanan kerja yang tinggi itu artinya faktor resikonya juga akan meningkat. Apabila sebelum masuk bekerja sudah ada sakit tersebut, maka untuk kejadian komplikasinya sendiri akan meningkat. Jadi mungkin perusahaan mencegah itu, atau kalau memang sudah terjadi, dia disarankan untuk pengobatan. Jadi dia agar pada saat sudah masuk perusahaan untuk menurunkan angka kejadian komplikasinya itu sendiri. Oke, baik, itu sifatnya pencegahan ya dok Iya. ya. Kita coba fakta atau mitos nih dok. Terlalu banyak makan ikan asin bisa menyebabkan hipertensi. Fakta atau mitos nih dok? Sebenarnya kalau memang konsumsi ikan asin ataupun makanan asinnya sangat banyak, sering setiap hari, iya sebenarnya. Tapi kalau cuma sesekali,
itu bukan karena ikan asinnya, tapi karena gaya hidup kita yang lain sebenarnya. Oke. Iya. Karena masih banyak faktor Iya, faktor resiko yang lain ya, Dok ya. lain. Kalau untuk anak-anak remaja saat ini ya, Dok ya, kan banyak yang minum boba, minum kopi dan lain sebagainya yang banyak gulanya, ini gimana nih menurut pandangan dokter? Ya, untuk pengguna konsumsi makanan atau minuman manis sendiri itu jelas akan meningkatkan kejadian dari terutama diabetes. Jadi memang saat ini banyak ditemukan pasien-pasien diabetes usia muda karena memang konsumsi minuman-minuman manisnya sangat tinggi. Jadi memang mau tidak mau itu sebaiknya dihindari. Oke. Iya. Kalau tentang pengolahan stres ya, Dok ya, karena usia-usia produktif juga identik dengan stres, ini gimana nih korelasi antara stres terhadap terjadinya hipertensi dan diabetes, Dok? Iya, baik. Jadi stres itu sendiri dia akan menyebabkan kejadian inflamasi atau peradangan pada tubuh kita, termasuklah pembuluh darah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa patofisiologi atau perjalanan penyakit dari diabetes maupun hipertensi ini adalah peradangan dari pembuluh darah. Jadi sebenarnya kaitannya itu. Apabila stresnya hanya terjadi 1-2 kali, sebenarnya tidak akan berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi jika stres ini terjadi terus-menerus, menahun, maka inflamasi ataupun peradangan pembuluh darah ini juga akan terjadi terus-menerus. Hal inilah yang akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah yang selanjutnya akan beresiko menyebabkan tingginya angka kejadian diabetes dan hipertensi. Jadi kalau cuma 1-2 kali tidak, tapi kalau terus-menerus akan meningkat resikonya. Oke, gitu ya, Dok ya. Dokter, sering juga Roza temuin ya, Dok ya, cerita-cerita kalau misalkan orang yang terkena hipertensi ini bisa pembuluh darah di otaknya bisa pecah seperti itu, Dok. Nah, ini kan mengerikan sekali ya, Dok. Ini penjelasannya seperti apa, Dok? Baik, ya itu benar sebenarnya. Jadi stroke itu ada 2. Pertama itu adalah stroke sumbatan, yang kedua adalah stroke perdarahan. Yang dikatakan tadi adalah stroke perdarahan. Jadi akibat tingginya tekanan darah tadi, maka akan termasuklah penyebab peningkatan dari tekanan darah intrakranial atau di otak. Hal itulah menyebabkan pecahnya pembuluh darah tadi di otak. Kalau pecahnya pembuluh darah di otak, ya itu tadi kejadiannya akan timbul sebagai manifestasi stroke. Oh, gitu. Nah, jadi ada pasien-pasien stroke yang sampai di bedah kepalanya itu karena perdarahan di dalam otaknya banyak. Karena peningkatan tekanan darah tadi, peningkatan dari tekanan pembuluh darahnya. Gitu. Aduh, mengerikan banget ya, Dok ya. Iya. Kalau untuk hipertensi dan diabetes ini semuanya di-cover oleh BPJS, Dok? Iya, di-cover oleh BPJS. Jadi seharusnya penderita hipertensi dan diabetes harusnya tidak perlu khawatir ya, Dok Iya, ya? seharusnya bisa kontrol teratur sebenarnya. Kalau sudah ada menunjukkan gejala-gejala, sebenarnya pasien ini bisa berobat ke dokter apa dulu nih, Dok? Langkah pertama. Sebenarnya tergantung kita bisa mencapai atau di daerah kita banyak yang dapat kita temui. Kalau seandainya bisa menemui dokter umum, boleh ke dokter umum terlebih dahulu. Nanti apabila ada komplikasinya atau diperlukan perujukan, maka dokter umum akan melakukan perujukan ke dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Tapi kalau seandainya memang kita memiliki akses untuk langsung ke dokter spesialis penyakit dalam juga tidak masalah. Oke, baik. Dokter, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, boleh deh silakan dokter ingin memberikan tips ataupun pencegahan dan lain sebagainya kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan dokter pesan-pesannya untuk pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton terkait hipertensi dan diabetes ini. Baik, hipertensi dan diabetes itu memang merupakan suatu penyakit yang sering kita sebut dengan silent killer. Tetapi sebenarnya hipertensi dan diabetes itu sendiri dapat kita cegah, termasuk mencegah komplikasi-komplikasinya. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidup, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, hindari stres berlebih, hindari merokok, istirahat yang cukup, dan apabila sudah terjadi hipertensi dan diabetes, kontrol dan rutin konsumsi obat, maka komplikasi-komplikasinya juga akan dapat kita hindari. Oke, baik. Hipertensi dan diabetes meskipun dua sahabat yang sering datang bersamaan ya, Dok ya, Iya. bisa dicegah secara dini dengan cara tadi non farmakologinya adalah mengubah gaya hidup ya, dokter, Iya, lebih betul. sehat lagi dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan sudah memang terkena, boleh langsung mengkonsumsi
obat. Iya. Dan tentunya harus konsultasi kepada dokter dulu ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Iya. sudah mau mengedukasi pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan, dokter. Selamat beraktivitas kembali ya, dokter. Iya, terima kasih. Dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.